akan dipimpin terlebih dahulu. Untuk mengawali pelajaran pada hari ini, berdoa sesuai dengan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa. Anak-anak masih capek nggak bisa jatuh deh. Ya. Kalian punya jalur untuk kelas enggak? Enggak punya ya? Ya, kalau bagiku yang di kelas 11 itu kan ada jalurnya, misalnya 11A gitu ada jalur apa gitu. Tapi tidak apa-apa. Baik, bagaimana hari ini perasaannya? Bahagia soalnya mendekati hari Minggu. Ya, baik, mari kita tuntaskan pekan ini dengan bergembira, belajar dengan bergembira gitu ya. Jadi kuncinya nek sinau itu dia senang, nggak senang nanti ilmunya nggak bisa meresap ke diri kita. Baik, ibu persepsi terlebih dahulu. Yang tidak masuk ada satu. Tidak masuk Nuriana. Oh Nuriana, kenapa nggak sakit? Sakit dari. Baik, hari ini materi pelajaran kita tentang senyawa. Kemarin tugas yang kemarin Anda diminta di rumah untuk mempelajari tentang senyawa poliatom, gitu ya. Sudah sinau? Sudah ya, saya sudah melewati 1 minggu. Jadi 1 minggu itu hari itu. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian senyawa poliatom, memahami aturan penentuan tata nama senyawa poliatom, menuliskan rumus senyawa poliatom, memberi nama rumus senyawa, dan menyebutkan kegunaan senyawa poliatom dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita ingat kembali sebelum kita ke senyawa poliatom, maka aktivitas kita hari ini yang pertama nanti Anda akan dibagi menjadi beberapa kelompok gitu ya. Kemudian setiap kelompok akan mengerjakan LKPD, kemudian mempresentasikan hasil kelompok kalian, kemudian yang terakhir kita akan refleksi gitu ya. Link refleksinya nanti Ibu berikan ke Mbak Najwa ya, nanti mau kirim ke teman-teman yang lain, kemudian Anda isi hari ini, nanti buat Ibu mengevaluasi apa yang bukan dari pembelajaran kita. Baik, sebelum pembelajaran tentang senyawa poliatom, ini sudah apa? Belum ya? Ada yang besok pengen masuk ke ininya? Ada Pak Iza? Ya, terima kasih. Ya, terus ya. Ayo kita ulangi sekali lagi. Jadi ini adalah ilmu dasar yang harus Anda ketahui kalau sepanjang Anda belajar ilmiah, gitu ya. Yuk, sistem periodik unsur terdiri dari berapa lajur? 2 lajur vertikal dan lajur horizontal. Lajur vertikal disebut sebagai golongan, lajur horizontal disebut sebagai jalur. Bagus. Golongan ditentukan oleh elektron valensi. Terima kasih Mas Rizky. Periode ditentukan oleh jumlah kulit yang ditempati elektron. Sehingga kemudian ada golongan, ada berapa golongan dalam sistem periodik yang sekian ini? 8 A dan 8 B. Ya. Kemudian periodenya ada berapa? 7. Bagus, terima kasih Mbak Hanifah. Kemudian sekarang yuk, gampang nggak ini ngapalnya? Kemarin kan kita sudah belajar ya tentang senyawa biner. Senyawa biner adalah senyawa yang terdiri dari senyawa bagus. Sekarang kemarin
yang non logam. Yang logam yang mana? Aluminium dan semua unsur transisi ini, gitu ya. Sehingga kemarin golongan 1A hafal, golongan 1A itu siapa saja? Bisa nangis karena raten bagusnya cinta sama Anda. Golongan 2A dan seterusnya sampai ke sini. Orang Solo senang telo punggung, kemudian nanti pulang asal semua bisa, gitu ya. Yang paling menyenangkan yang ini ya. Golongan 8 apa? Yang di sini ini unsur-unsur logam. Yang di sana itu adalah unsur-unsur non logam. Yang mudah kita hafal. Hafal itu artinya hafal bentuknya ya. Anak-anak tidak harus hafal sekian banyak. Kemarin ada unsur binder itu non logam dengan non logam. Ada berapa non logam yang ditayangkan di sana? Ada berapa? Unsur non logam itu hanya sedikit. Hanya ada yang ada di belah kanan itu. Ada golongan 5A, 6A, 7A dan 9A. Serta yang di sini. Artinya ketika kita hafal golongan 1A, 2A, kemudian unsur non logam, maka unsur yang selain itu dia termasuk logam. Logam boleh logam di golongan logam transisi juga, gitu ya. Lanjut, coba anak-anak, apa saja senyawa kimia yang kalian kenal dari kehidupan sehari-hari? Contohnya, apa Mbak Lima? Asam cuka itu seperti apa? Oh, yang biasanya buat masak, yang ada di warung bakso itu juga ya? Nah, itu contohnya. Banyak ya dari kimia dalam kehidupan sehari-hari. Coba, kalau ini apa? Ada yang sering beli ini? Soda kue. Soda kue itu rumusnya seperti ini. Ini soda kue. Ini soda kue. MaHCO. Kalau ini apa? Oh iya, ini dulu. Soda kue biasanya buat apa? Kalian kalau beli soda kue? Buat kue ya, namanya soda kue ya? Ya, namanya sudah jelas. Sekarang kalau ini apa? Tulisannya adalah sitrik asid. Bahasa Indonesianya apa? Asam. Oh, bagus. Siapa tadi ya? Fresh tuh ya? Citrum ya? Ini citrum, asam citra. Kalau kita nyebutnya citrum. Sering beli ini enggak? Oh enggak ya? Ini untuk apa biasanya? Oh, obat sariawan. Bisa dikatakan anak-anak, tapi nanti cari referensinya juga ya. Kalau kita biasanya beli ini untuk membersihkan ember kita itu kan biasanya digunakan kayu terus, akhirnya apa? Nah, ada keraknya itu loh. Keraknya itu apa? Kapur, karena kita hidup di gunung gitu, maka airnya kan banyak kapurnya. Maka untuk menetralkan kapur itu kita gunakan ini, sehingga nanti kapurnya montok gitu ya. Nah, Anda kenal ini, kemudian Anda kenal kaporit ya? Pernah beli belum? Oh, belum ya. Kaporit itu bentuknya seperti ini. Ada yang bentuknya bubuk, ada yang bentuknya tablet. Kalau ini masih kenal ini apa? Ini yang paling kita sukai adalah air. Tanpa ini kita menjadi tidak. Ini paling penting dalam kehidupan kita. Kemudian ini apa? Ini sudah kenal. Sekarang pertanyaannya, apa perbedaan rumus atas? Dia juga mikir soal kurikulum itu. Coba ada yang bisa kemudian menjelaskan apa perbedaan
perbedaan dari keempat senyawa itu? Silakan. Coba Anda lihat susunannya. Kalau yang dalam dapur dan air, berapa unsur yang menyusunnya? Bagus. Kalau favorit itu nama dagang. Rumusnya seperti ini. Jadi Anda akan belajar kalau rumusnya seperti ini, namanya apa? Kalau ini terdiri dari berapa unsur? 3. Bagus. Apa saja? Klorin dan oksigen. Bagus. Ini terdiri dari berapa jenis unsur? 3 juga. 4. Yuk. Apa saja? Natrium, karbon dan oksigen. Bagus gitu ya. Berarti apa kira-kira perbedaan antara unsur sebelah kanan dengan yang kiri? Jumlah unsur bentuknya. Bagus. Nah, kalau ini kemarin disebut senyawa apa? Biner, karena terdiri dari 2 jenis unsur. Nah, kalau terdiri dari banyak unsur ini, maka disebut sebagai senyawa poliatom. Baik, mari kita sekarang akan mempelajari tentang senyawa poliatom. Senyawa poliatom itu apa toh? Mari kita cari masalah tentang senyawa poliatom. Apa saja yang akan kita pelajari pada senyawa poliatom? Maka yang akan kita pelajari adalah yang pertama tadi. Nah, ini yang akan kita pelajari. Maka untuk belajar ini, silakan anak-anak sekarang sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Silakan kelompok itu akan membagi LKPD-nya, ya. Kelompok 1 mulai dari sini, kelompok 2, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 6, oh iya, silakan kemudian sesuai dengan kelompoknya ya. Baik anak-anak, coba Anda cermati sebentar LKPD-nya ya. Jadi sebelum Anda mengerjakan LKPD itu, silakan terlebih dahulu kalian belajar dari buku atau mengulang kembali pelajaran yang kemarin sudah Anda baca di rumah gitu ya.
dibaca buku tentang senyawa poliat. Baik anak-anak, coba Anda cermati sebentar LKPD-nya ya. Jadi sebelum Anda mengerjakan LKPD itu, silakan terlebih dahulu kalian belajar dari buku atau mengulang kembali pelajaran yang kemarin sudah Anda baca di rumah dulu ya. Silakan dibaca dulu tentang senyawa poliat. Baik anak-anak, Anda mengerjakan LKPD itu 20 menit ya. Ini rasi berbentuk yang positif sebagai senyawa manfaat bagi atomi. Di kamera Di teori itu, yang kalian baca itu, senyawanya kuning. Nah, ini terus dicari lagi. Yang ini tanah kedainya segini. Artinya semuanya sudah bukan. Senyawa jangan ditempelkan. Sudah, tapi kan belum semuanya tersusun. Dan nanti bener terus, tapi kartunya nggak habis atau ada kartu yang sistem berarti konosi kurang pas. Berarti harus disusun dulu. Nggak tahu yang berbeda tadi. Karena teori belum sampai di sini. Kita belajar tentang senyawa poliat, maka kita mencari pelajaran tentang senyawa poliat. Jenis bukan satu jumlah. Contoh ini satu jenis biar kita jenis.
Siapa yang sudah? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 di sini akan mempresentasikan hasil dari pembahasan LKPD kami. Di sini kami menemukan dari kartu-kartu yang telah diberikan dan menemukan 5 rumus. Ya, yang pertama itu ada aluminium karbonat dengan rumus Al2 CO3. Nah, fungsi dari aluminium karbonat ini adalah sebagai obat pengikat fosfat. Biasanya ini tuh diberikan kepada anjing ataupun kucing. Kemudian yang kedua adalah sebagai biofosfat. Nah, ini tuh fungsinya adalah sebagai pupuk. Kemudian yang ketiga adalah kalium hidroksida. Nah, rumusnya sendiri adalah Ca2. Nah, fungsi dari kalium hidroksida sendiri ini, kalsium hidroksida ini sendiri digunakan di dalam industri kertas itu untuk menjadi bubur kertas ini, membuat bubur kertasnya itu lebih mudah. Dan kemudian ada natrium nitrat dengan rumus NaNO3. Dan fungsinya adalah untuk mengawetkan makanan. Kemudian yang terakhir kami menemukan kobalt 2 nitrat. Nah, rumusnya adalah CONO3 2. Fungsinya adalah penghambat korosi dan untuk produksi baterai. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, di sini dulu. Teman-teman yang lain ada yang ditanyakan. Jadi ini adalah kelompok 9. Kelompok 9 ini yang C. Jadi kalau di bangku Anda itu kemudian ada A, B, C, itu jenis soalnya sama dengan ini. Ya, anak-anak. Yang lain mungkin nanti yang belum sama. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak? Baik, kita beri aplaus untuk kelompok 9. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4A akan mempresentasikan hasil yang kami diskusikan pada waktu tadi. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan nama saya Fitza Puspa Kirana dari nomor absen 12 di kelas 10F. Saya Pres Supriyano absen 9. Saya Faizal Fitramadan nomor absen 9. Jadi kita akan memulai presentasinya ya. Yang ini namanya aluminium sulfat. Rumusnya Ai2SO4, Al2SO4 dan huruf 3. Fungsi dari rumus ini digunakan dalam pemurnian air sebagai koagulan dan digunakan dalam industri kertas dan tekstil sebagai warna bahan morden. Ini Ca3 PO4 2 kalsium fosfat digunakan dalam pupuk sebagai sumber fosfor, komponen utama dalam pembentukan tulang dan gigi. Yang ketiga ada mangan dalam kurung 3 asetat, rumusnya yaitu Mn buka kurung CH3 COO tutup kurung 3. Fungsi dari ion ini digunakan sebagai katalis dalam reaksi organik berperan dalam sintesis senyawa kimia di laboratorium. Yang keempat ada NH4 tutup kurung 2 CO3 amonium karbonat, biasanya digunakan dalam industri makanan sebagai pengembang baking agen komponen dalam beberapa reaksi kimia laboratorium. Yang terakhir ada kalium cyanida yang rumusnya KCN, biasanya digunakan dalam pertambangan emas dan perak untuk ekstraksi logam, sangat beracun dan sering digunakan dalam sintesis organik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.
Bila ada kurang kata yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar teman-teman, ada yang ditanyakan. Ini adalah kelompok 4A ya. Jadi model yang A, model LKPD yang A nanti jawabannya seperti ini, gitu ya. Ya, baik. Sudah tidak ada yang ditanyakan? Baik, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anisia dari absen 3. Saya Najwa Balkis dari absen 23. Dari hasil diskusi kami menemukan 5 rumus senyawa, yaitu ada Al2SiO3 yaitu aluminium silikat, lalu ada Ni3 CO42 yaitu nitrat fosfat, di sini kami hanya akan membacakan satu fungsi dari kelima rumus senyawa kami, yaitu dari aluminium silikat. Fungsi dari aluminium silikat yaitu sebagai bahan penjernih dan kosmetik seperti sampo dan deodoran. Terima kasih, itu saja dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita beri aplaus untuk seperti itu ya. Jadi kelompok A, B, kelompok 1 sampai 9 tadi model soalnya ada 3. Nanti kelompok A akan sama dengan yang tadi didatakan kelompok jenis soal A, B dan C juga demikian, gitu ya, sama dengan B, sama dengan C. Sekarang mari kita simpulkan. Berarti senyawa poliatom itu apa? Coba kelompoknya Mas Rizky boleh. Senyawa poliatom adalah senyawa yang berasal dari ion-ion poliatomik yang terdiri dari 2 unsur atau lebih yang terikat bersama. Ya, semuanya kelompok sepakat. Empat Mas Rilan sepakat seperti itu. Semuanya. Senyawa poliatom adalah senyawa yang terdiri dari lebih dari 2 atom, lebih dari 2 unsur. Umum berupa senyawa berupa ion, gitu ya. Nah, ini baca ini ya, ini ya. Umumnya berupa ion. Kemudian nanti ion itu akan bergabung sedemikian rupa sehingga muatannya berapa anak-anak? 0 gitu ya. Sehingga tadi misalnya muatannya -1 ya taruh plus 1. Muatannya -6 juga dengan plus 6 gitu. Jadi nanti misalnya ada aluminium sulfat gitu ya. Al-nya ada 2 kali, SO4-nya ada 3 kali, sehingga muatannya akan menjadi 0 gitu ya. Jadi tadi ada Al13 dipasangkan dengan SO42 min SO42 min SO42 gitu ya. Sehingga muatannya adalah 0 gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kelompoknya Mbak Alifah silahkan. Nama senyawa poliatom adalah dimulai dari ion negatif ke ion positif atau karbon, lanjut ion negatif karbon. Jika karbon logam menggunakan logam zaman oksigen. Iya, semuanya seperti itu. Ya. Jadi penamaan senyawa poliatom adalah kation diikuti anion. Penulisan
tulisannya tadi juga seperti itu. Jadi kalau ada Al2SO3 tulisnya ya ini ya anak-anak. Nah, ini kationnya, ini anionnya. Satu jenis kation, satu jenis anion, tapi jumlahnya boleh lebih dari satu. Baik, pertanyaan yang terakhir, kelompoknya siapa yang mau jawab? Kelompoknya Mbak Ani, silakan. Jika terdapat AX plus ditambah BY min, maka rumus senyawa yang tertentu adalah AYBX. Semuanya sudah seperti itu? Ya. Jadi kalau ada rumus AX plus ditambah BY min, maka yang terjadi, yang terbentuk adalah senyawa AYBX. Contoh, Al3 plus, ya, Al3 plus ditambah SO42 min, di mana XY-nya adalah bilangan asli, maka Al-nya akan ada sebanyak 2. SO4 karena dia poliatom terdiri dari banyak atom, maka jumlahnya menjadi akan bagi 3 karena jumlahnya lebih dari 1, jumlahnya ditumpuk gitu ya. Paham? Pahamnya gitu ya anak-anak. Ya. Ada yang masih bertanyakan? Tidak? Baik. Kalau seperti itu, kesimpulannya adalah apa tadi? Kita ulangi sekali lagi. Senyawa poliatom adalah senyawa yang terdiri dari lebih dari 2 unsur atau 2 atom. Biasanya adalah senyawa yang seperti itu, mengandung ion poliatom. Kemudian kalau ada AX plus ditambah BY min, maka akan menjadi senyawa AYBX. Itu aturan tata namanya. Kemudian aturan penulisan juga, aturan penamaannya adalah apa dulu tadi? Kalian diikuti ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Sekarang kita lanjutkan. Ada kuis? Boleh ada kuis bisa ya? Sebelum kita tutup pembelajaran, semuanya sudah. Jadi masuknya Google Chrome, kemudian Anda ketik hot.cap ya. Google Chrome. Nickname-nya boleh salah satu. Jadi, yuk sama-sama. Dua meja satu orang. Dua meja. Ya benar ini. Kuotanya 20, ada yang mau ikut di luar kelompok itu silakan. Saya tunggu. Apa tadi?
Dua soal lagi selesai. Angka 6, angka 7, oke, angka 8, angka 9, alhamdulillah.